Manchester City bangkit dari rentetan hasil buruk dengan menggilas Nottingham Forest 3-0. Pertandingan berjalan berat sebelah. Skuad Josep Guardiola tampak dominan di laga ini. Kamis 5 Desember 2024, Man City meladeni Nottingham Forest di Etihad Stadium dalam duel lanjutan Premier League 2024-2025. Laga ini krusial bagi Man City yang terjebak dalam momentum negatif beberapa pekan terakhir. Nottingham Forest tidak bisa memberikan perlawanan berarti. Kali ini 3 gol Man City dicetak oleh Bernardo Silva, 8, Kevin De Bruyne, 31, dan Jeremy Doku, 57. Tambahan 3 poin menjaga posisi Man City di peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Chelsea menghancurkan tuan rumah Southampton dengan tanpa ampun. The Blues mencetak 5 gol dalam kemenangan meyakinkan 5-1, meraih 3 poin dalam persaingan di papan atas klasemen sementara. Pada Kamis, 5 Desember 2024 dini hari WIB, Chelsea bertandang ke Southampton di St Mary's Stadium dalam lanjutan Premier League 2024-2025. Tim asuhan Enzo Maresca memang diprediksi akan tampil unggul. Kali ini pesta 5 gol Chelsea dimulai di menit ke-7 oleh Axel Disasi, lalu dilanjutkan oleh Christopher Nkunku, 17, Noni Madueke, 34, Cole Palmer, 76, dan Jadon Sancho, 87. Southampton sempat membalas melalui Joe Aribo di menit ke-11. Kemenangan ini mengantar Chelsea ke peringkat 2 klasemen sementara Liga Inggris dengan 28 poin dari 14 pertandingan, terus mendekati Liverpool. Drama 6 gol terjadi dalam pertandingan imbang antara Newcastle dan Liverpool. Pertandingan berlangsung dengan ketat selama 90 menit, di mana kedua tim saling bergantian memimpin, namun akhirnya harus puas dengan 1 poin. Pada Kamis, 5 Desember 2024 dini hari WIB, Liverpool bertandang ke Newcastle di St James' Park dalam lanjutan Premier League 2024-2025. The Reds sedang dalam performa yang baik, tetapi kenyataannya tuan rumah bukanlah lawan yang mudah. Kali ini 3 gol Newcastle datang dari aksi Alexander Isak, 35, Anthony Gordon, 62, dan Fabian Schär, 90. Sementara Liverpool sempat membalas dan unggul melalui Curtis Jones, 50, dan Brice Mohamed Salah, 68, 83. Hasil imbang tidak mengubah posisi Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 35 poin dari 14 laga. Sementara 1 poin sangat penting bagi Newcastle. Real Madrid terpaksa menyerah kepada tuan rumah Athletic Bilbao. Pertandingan berlangsung ketat selama 90 menit, dan Los Blancos akhirnya kalah dengan skor 1-2. Pada Kamis, 5 Desember 2024 dini hari WIB, Madrid bertandang ke San Mamés untuk menghadapi Athletic Bilbao dalam lanjutan La Liga 2024-2025. Pertandingan ini sangat penting bagi skuad Carlo Ancelotti untuk terus mengejar ketertinggalan dari rival mereka, Barcelona. Bilbao lantas unggul lebih dahulu di babak kedua melalui aksi Alejandro Remiro, 53. Madrid membalas lewat Jude Bellingham, 78, tapi kemudian Bilbao kembali unggul dengan gol Gorka Guruzeta, 80. Hasil ini menahan posisi Madrid di peringkat 2 klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Bilbao terus mendekat di peringkat 4. Arsenal menunjukkan kekuatan mereka dengan mengalahkan tim tamu Manchester United dengan skor 2-0. Pertandingan berlangsung seru. MU melawan dengan baik, namun Arsenal tetap lebih efisien. Pada Kamis, 5 Desember 2024 dini hari WIB, Arsenal menghadapi MU di Emirates Stadium dalam lanjutan Premier League 2024-2025. Pertandingan ini dianggap sebagai ujian berat pertama bagi pelatih baru MU, Ruben Amorim. MU menunjukkan perlawanan maksimal, tapi Arsenal membuktikan kelas dan kualitas skuad mereka. Kali ini 2 gol Arsenal datang di babak kedua lewat aksi Jurrien Timber, 54, dan William Saliba, 73. Tambahan 3 poin penting bagi Arsenal untuk terus mengejar Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. MU masih tertahan di peringkat ke-11 dengan 19 poin dari 14 laga. Bursa transfer Januari, saat penentuan nasib Mihailo Mudryk. Ada kabar terbaru mengenai nasib Mihailo Mudryk. Chelsea dikabarkan membuat keputusan terkait masa depan sang pemain menjelang bursa transfer Januari. Diperkirakan bahwa Chelsea akan terus mempertahankan Mudryk dan tidak akan mempertimbangkan opsi lain, baik peminjaman maupun penjualan permanen akan diabaikan.
Mudryk telah bermain dalam 7 pertandingan Premier League untuk Chelsea musim ini, tetapi hanya menghabiskan 146 menit di lapangan, sebagian besar sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan. Sementara ia juga menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam 5 pertandingan Liga Utama. Mudryk telah memainkan total 73 pertandingan untuk Chelsea hingga saat ini di semua kompetisi, mencetak 10 gol dan memberikan 9 assist. Berbicara pada bulan Oktober, Direktur Umum Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin pernah mengatakan bahwa Chelsea tidak tahu bagaimana cara menangani pemain seperti Mudryk. Tantangan terbesar Guardiola di Etihad sejauh ini saat Manchester City mulai rencanakan pembangunan ulang. Manchester City saat ini sedang mengalami salah satu masa tersulit di bawah kepemimpinan Pep Guardiola. Kekalahan dalam 6 dari 7 pertandingan terakhir di semua kompetisi telah menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai performa mereka, termasuk masalah di lini serang dan cedera pemain kunci seperti Kevin De Bruyne. Guardiola tampaknya menyadari bahwa situasi ini memberi kesempatan bagi rival mereka di Premier League untuk merasa senang. Dalam pertandingan melawan Liverpool di Anfield, Guardiola menunjukkan gestur mengangkat 6 jari, mengingatkan para penggemar Liverpool tentang jumlah gelar liga yang telah diraihnya. Usai dipecat MU, ini calon klub baru Erik ten Hag. Mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag, berpeluang untuk kembali melatih dalam waktu dekat. Pria asal Belanda tersebut dilaporkan menjadi salah satu calon pengganti Marco Rose di RB Leipzig. Rose sedang menghadapi tekanan yang besar di Red Bull Arena. Jika manajemen di Rotenbullen memutuskan untuk mengganti pelatih, ada beberapa nama yang dipertimbangkan. Menurut informasi dari Sky, salah satu nama yang muncul sebagai calon pengganti Rose adalah Ten Hag. Pria asal Belanda tersebut saat ini tidak memiliki klub setelah dipecat oleh Manchester United. Ten Hag tidak berhasil meningkatkan performa Manchester United musim ini. Meskipun berhasil meraih 2 trofi, Ten Hag harus meninggalkan Old Trafford lebih cepat. Marc Guehi ditegur FA terkait masalah ban kapten pelangi. Ada pemandangan menarik pada ban kapten pelangi Guehi. Bek internasional Inggris itu menuliskan, "I love Jesus," yang menegaskan iman Kristen yang dianutnya. Tulisan tersebut rupanya menjadi masalah. FA menegur keras Guehi dan Crystal Palace lantaran menampilkan pesan keagamaan di tengah pertandingan. Aturan A4 dari Peraturan Perlengkapan dan Periklanan FA melarang pesan keagamaan pada setiap pakaian pertandingan. Guehi, seorang Kristen taat dan juga putra pendeta, dianggap melanggar aturan itu setelah menulis slogan keagamaan di ban kapten pelangi. Manajer Crystal Palace, Oliver Glasner, angkat bicara soal polemik ban kapten Guehi. Dia menghormati aksi yang dilakukan bek 24 tahun tersebut dan tak mempermasalahkannya. Man United siapkan rencana besar di bursa transfer, wonderkid Juventus jadi target utama. Manchester United sudah menyiapkan target yang bakal ia beli di bursa transfer. Terbaru, mereka telah mengidentifikasi gelandang Juventus, Kenan Yildiz, sebagai incaran utama. Nama Yildiz mencuat di manajemen Man United. Tak mengherankan, para pemandu bakat klub terkesan dengan sang pemain yang tampil luar biasa dengan mencetak 4 gol dan 2 assist sejauh musim ini. Yildiz bergabung dengan Juventus dari Bayern Munchen pada tahun 2022 dan berhasil masuk ke tim senior musim lalu, terutama setelah penampilannya yang mengesankan di akhir musim. Penampilan cemerlangnya berlanjut hingga musim 2024-25, di mana pemain asal Turki ini mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist, menjadikannya salah satu penyerang paling berbahaya di Juventus. Perkembangannya diakini telah menarik perhatian para pencari bakat dari Man United. Kecewa Bayern Munchen tersingkir dari DFB Pokal, Vincent Kompany, terasa pahit. Harapan Bayern Munchen untuk meraih DFB Pokal berakhir dengan kekalahan Bayer Leverkusen, namun Vincent Kompany melihat sisi positif dalam hasil tersebut. Gol Nathan Tella di babak kedua menjadi satu-satunya pembeda saat tim asuhan Xabi Alonso memastikan tempat mereka di babak perempat final. Meskipun kalah jumlah pemain, tim asuhan Kompany menciptakan peluang yang lebih baik di babak pertama, dengan Kingsley Coman, Konrad Laimer dan Leon Goretzka nyaris mencetak gol. Faktanya adalah kami kalah dan kami tidak akan memenangkan DFB Pokal musim ini. Namun dengan pengalaman kami tahu ini juga merupakan penampilan yang spesial dari kami, ujar Kompany. Jika energi ini tetap ada, kami akan memenangkan banyak pertandingan tetapi di ajang ini, kami tidak bisa memenangkannya lagi. Real Madrid menghentikan upaya untuk merekrut Trent Alexander-Arnold, sementara Liverpool enggan menjual pemain tersebut di bursa transfer Januari. Madrid akan menghentikan pengejaran bintang Liverpool itu pada Januari, dengan harapan dapat mengontraknya secara gratis musim panas mendatang. Menurut The Telegraph, Madrid bersiap untuk melupakan
upaya merekrut Alexander-Arnold pada bulan Januari karena Liverpool tidak mungkin melepaskannya pada awal tahun 2025. The Reds berusaha untuk mempertahankan pemain berusia 26 tahun tersebut, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Namun hingga saat ini, ia belum menandatangani kontrak baru. Madrid tengah mencari bek kanan baru karena Dani Carvajal absen dalam jangka panjang seturut cedera ligamen krusiat. Meski pemain Spanyol itu berpotensi absen sepanjang musim, Los Blancos dilaporkan tidak siap mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk Alexander-Arnold pada Januari. Liverpool, sementara itu ingin mempertahankan pemain internasional Inggris itu dan rekan setimnya Virgil van Dijk dan Mohamed Salah yang semuanya memasuki tahun terakhir kontrak mereka di Anfield. Hector Cúper bercerita tentang Ronaldo ketika ia melatihnya di Inter. Hector Cúper, mantan pelatih Inter, telah mengungkapkan tentang hubungan rumitnya dengan bintang Brasil, Ronaldo, selama masa jabatannya di klub tersebut. Dalam wawancara terbaru, Cúper menceritakan tentang dinamika interaksi mereka, terutama mengenai ketidakbersediaan Ronaldo untuk mengikuti protokol tim. Cúper menceritakan sebuah insiden penting terkait aturan kebugaran tim. Hal pertama yang saya lakukan ketika tiba di Inter adalah meminta semua orang untuk menimbang berat badan bersama Profesor Alvano. Ronaldo datang dan berkata, "Tidak, saya tidak akan menimbang berat badan saya." Ini menyebabkan percakapan panjang, bukan pertengkaran. Ketika saya bertanya kepadanya mengapa, dia menjawab, "Saya tidak menimbang berat badan saya karena mereka akan mengkritik saya karena berat badan saya terlalu banyak." Masa depan masih abu-abu. Joshua Kimmich segera beri sinyal terkait perpanjang kontraknya. Pemain Bayern Munchen, Joshua Kimmich, menyatakan bahwa masa depannya yang masih belum jelas akan ditentukan pada musim dingin, setelah berbulan-bulan spekulasi yang mengaitkan dirinya dengan kemungkinan pindah. Dalam sebuah kesempatan, Kimmich akhirnya berbicara tentang masa depannya di Allianz Arena. Ia menyatakan bahwa bulan Januari adalah waktu yang tepat untuk menentukan langkah selanjutnya. "Saya tidak akan menunggu sampai musim panas," kata Kimmich. "Saya akan duduk selama musim dingin dan mencoba melihat gambaran yang lebih luas. Dan membuat keputusan yang tepat." Kimmich paling sering dirayu oleh Barcelona. Didaulat sebagai pengganti potensial untuk Frenkie de Jong, sang pemain menolak untuk menutup kemungkinan pindah ke Catalonia saat ditanyai mengenai hal tersebut di bulan Oktober. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Real Madrid dan Paris Saint-Germain juga disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi Kimmich. Dihukum penalti, pelatih Dewa United Jan Olderyekerin tanggapi kinerja VAR. Terlepas dari kemenangan Dewa United, Jan Olderyekerin merasa tinjauan VAR keliru memberikan penalti untuk PSS Sleman. Dewa United berhasil mengamankan poin penuh menyusul kemenangan tipis 2-1 atas PSS Sleman pada laga pekan ke-12 Liga 1 2024-25. Momen dramatis terjadi di akhir babak kedua, ketika Ahmad Noufiandani dianggap melakukan pelanggaran terhadap Ton Cantis di area penalti. Wasit Totok Fitrianto akhirnya menunjuk titik penalti setelah memeriksa video assistant referee, VAR, yang mendapat protes dari pihak Dewa United. Untungnya, tendangan penalti yang dieksekusi oleh Betinho berhasil ditepis dengan sangat baik oleh Sonny Stevens, sehingga keunggulan Dewa tetap terjaga hingga akhir pertandingan. Pelatih Jan Olderyekerin mengungkapkan bahwa ia memiliki pandangan yang berbeda mengenai keputusan wasit tersebut.